Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu untuk waktunya yang bisa menyempatkan waktunya siang hari ini. Di sini saya mendapatkan tugas untuk aksi nyata 1.4 modul 1.4 sebagai calon guru penggerak angkatan 7 untuk berbagi tentang budaya positif. Di sini yang melatar belakangi budaya positif adalah dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya ada tindakan yang harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pertemuan ini saya ingin memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa sih nantinya restitusi? Nanti itu akan kita bahas. Ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsinya dalam hal ini. Kita perlu perubahan. Dalam hal ini kita perlu perubahan. Nah, tujuannya adalah kita berpedoman pada Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidik, bahwa seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani dan siswanya itu diibaratkan sebagai tumbuhan padi, dimana kalau tumbuhan padi itu bisa berbuah dengan baik, berkualitas, pastinya seorang petani itu akan berusaha semaksimal mungkin dari mulai menyuburkan tanahnya, menghilangkan hamanya, kemudian memberikan pupuk terutama seperti agar padi itu bisa berbuah dengan baik selain dari benihnya. Tapi ketika benih itu pun tidak baik, kita berusaha atau petani itu berusaha semaksimal mungkin agar padi tersebut itu tumbuh dengan baik, berbuah, tidak kosong. Ya kan, ada yang padi yang kosong. Nah, di sini petani diibaratkan pendidik itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan siswanya itu sebagai tumbuhan padi. Namun, seorang petani itu tidak akan bisa merubah tumbuhan padi itu berbuah menjadi jagung. Kan nggak bisa. Itulah kita, itulah pendidik. Makanya pendidik itu hanya mampu menyuburkan, kemudian menghindarkan hama, ya, supaya tumbuhan tersebut itu bisa tumbuh dengan baik, memberikan pupuk. Tapi pendidik itu tidak bisa merubah si anak atau tanaman tersebut itu menjadi berbuah lain atau menjadi karakter yang lain. Nah, di sini Ki Hajar ada dua kutipan, kita ambil contohnya perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Namun tidak bisa mengubah tumbuhan tersebut itu untuk berbuah lain selain padi. Nah, Bapak Ibu, silahkan nyamankan dulu posisi duduk panjenengan semuanya, karena di sini saya akan kepengen bahwa kita itu pasti punya sekolah impian, ya. Nanti Bapak Ibu bisa membayangkan dengan posisi senyaman mungkin, boleh dengan mata terpejam, ya. Saya berikan waktu 2 menit. Nanti Bapak Ibu bisa membayangkan sekolah impian Bapak Ibu itu seperti apa. Kebablasan. Ya. Bapak Ibu boleh menyamankan posisi duduk panjenengan. Panjenengan boleh memejamkan mata sambil memikirkan sekolah impian Bapak Ibu semuanya itu seperti apa. Bagaimana kondisi siswanya pagi hari ketika kita masuk sekolah. Kondisi siswanya itu seperti apa? Bagaimana kita saling menyapa anak didik kita? Bagaimana kita saling berkomunikasi antar rekan sejawat, antar
kepala sekolah atau atasan dengan bawahan, bagaimana siswa saling berinteraksi dengan gurunya, bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya, kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Gambarannya wajah-wajah ceria anak-anak kita yang penuh semangat di pagi hari untuk menuntut ilmu. Kira-kira apa gambaran Bapak Ibu semuanya tentang sekolah impian kita? Saya beri waktu 2 menit untuk menciptakan atau memikirkan sekolah impiannya. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka beraktivitas. Setelah Bapak Ibu membayangkan, Bapak Ibu mungkin akan memikirkan dari mana hal tersebut bisa dimulai. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana langkah atau persiapan yang akan kita lakukan untuk menciptakan sekolah dan siswa impian kita? Membayangkan dari awal berangkat sekolah, siswa beraktivitas, siswa berinteraksi dengan teman-temannya, dengan bapak ibu gurunya, kondisi pembelajaran di kelas, baik, waktunya selesai membayangkan. Kira-kira ada yang mau memberikan saya pendapat atau mungkin gambaran Bapak Ibu itu seperti apa? Sekolah atau dan siswa impian Bapak Ibu itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa memberikan. Salah satunya sekolah impian itu yang pengennya seperti apa? Monggo disampaikan saja. Ada yang memberikan pendapat atau membicarakan bagaimana siswa impian Bapak Ibu semuanya? Apa yang Bapak Ibu bayangkan tadi? Siswa yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Monggo. Gak apa-apa. Siswa yang berkualitas Siswa yang berkualitas dan penuh sopan santun sopan santun terhadap Bapak Ibu gurunya. Terus kemudian bahasa dan kesapaan kepada guru harus diperhatikan oleh setiap guru. Etika ya, memiliki siswa yang sopan santun, mampu menghargai orang yang lebih tua, seperti itu ya, menghargai orang lain. Ya. Mungkin ada lagi memiliki sekolah impian, disampaikan saja. Gimana Bapak? Menurut saya siswa impian, siswa yang mempunyai semangat belajar, semangat untuk bisa dalam mengejar cita-cita dan impian mereka. Ya, mereka punya impian berarti mereka harus punya motivasi. Iya, iya. Ada lagi? Pak Fit? Kevika? Adakah mungkin sekolah impian Bapak Ibu semuanya itu seperti apa? Ya, kalau di sini kita saling terkait ya, namanya sekolah, siswa, guru, dan yang jelas orang tua kita. Mungkin itu saling keterkaitannya sangat erat, nggak dapat dipisahkan.
Yang namanya sekolah itu semua ada guru, ada karyawan, terus ada siswa. Nah, berarti semua kebutuhan baik itu guru, karyawan, ya kalau yang betul-betul impiannya terpenuhi. Ya, Nah, terpenuhi dari segala pengajar, segala kebutuhan baik sarana prasarana. Ya. Siswa juga begitu terpenuhi, itu yang ideal sekolah impian. Tapi yang namanya kita keadaannya seperti ini, ya kita sudah termasuk sudah baik kondisi. Kadang-kadang gurunya sama karyawannya sudah semangat untuk mengajar, siswanya malah misalnya ada yang memberikan bujukan-bujukan, yuk kita kesana aja jajan aja kok aja. Ya kita juga keterbatasan ini dari siswa, dari gurunya juga, jadi karyawannya mungkin. Ya, baik. Semua saling terkait, Ya. terikat lah semua itu. Sebagai kan suatu sistem lah. Ya, semua pasti ada faktor yang mempengaruhi. Ya. Butuh dukungan supaya sekolah itu menjadi sekolah impian, memiliki siswa impian juga, pastinya harus salah satu fasilitas sarana dan prasarana itu memenuhi. Oke. Baik. Menurut standar pendidikan nasional, lingkungan yang positif itu memang sangat diperlukan. Seperti tadi, sebuah tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik jika tanahnya itu subur. Kita menyuburkan tanah dengan mungkin memberikan pupuk, mencukupi airnya. Nah, itu salah satunya. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini menurut standar pendidikan nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang 1. Interaktif, A. Interaktif, B. Inspiratif, C. Menyenangkan, D. Menantang, E. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan F. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini menurut standar pendidikan nasional. Nah, di sini kita baru akan memulai konsep budaya positifnya. Konsep budaya positif di sini ada 6. Yang pertama itu adalah disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan. Yang kedua itu adalah teori kontrol, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam itu adalah segitiga restitusi, di mana nanti akan saya berikan berbagi satu persatu konsep budaya positif. Yang pertama, nah sebelum kita mulai, saya pengen ada game dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa berpasangan. Nah, di sini caranya ada yang menggenggam tangan, di mana kira-kira Bapak Ibu membayangkan di tangan panjenengan semuanya itu ada benda yang berharga, benda yang sangat penting bagi jenengan. Jenengan itu apakah akan mempertahankan? Ya, di situ bayangkan jika di tangan Anda ada suatu benda yang berharga, barang kesayangan, dan perlu menjaga sekuat tenaga Anda karena sangat penting dalam hidup Anda. Kepala tangan Anda untuk menyimpan barang tersebut. Jika teman yang lainnya itu akan berusaha untuk merayu, membujuk, pokoknya mau menggunakan segala cara, mau memaki, mau memukul, mau ngapain aja. Nah, apakah di genggaman tangan jenengan itu nanti jenengan mau bagaimana caranya? Apakah mau tetap dikepalkan atau Anda akan menyerah, atau bahkan mungkin
akan dengan mudahnya membuka tangan panjenengan semuanya. Monggo, mau mencoba kira-kira, boleh dengan membayangkan saja boleh. Kira-kira dalam kepala tangan jenengan semuanya itu ada barang yang berharga menurut jenengan. Kira-kira Kalau sesuai saya mah, kalau genggam benda berharga di saya, tetapi ada wanita cantik dan cantik bisa menggoda, bisa pudar tangan saya bisa mudah ya. Oke, berarti dengan mudahnya akan memberikan benda berharga tersebut ya. Iya, betul. Nah, kalau yang lain gimana? Kalau yang lain gimana? Berarti tanpa perlu rayuan itu udah kebuka dengan sendirinya. Iya. Ada yang lain mungkin kalau Pak Henry itu lebih memilih untuk membuka barang berharga tersebut. Ada yang mempertahankan. Barang bisa mendapat. Henry mungkin punya alasan lain. Kenapa kok dibuka dengan sendirinya? Ada. Ya terus itunya intinya Bu, kalau ibaratnya kalau beli kemarin mandi cantik ya semuanya kelepok Bu. Ada lagi? Mungkin Pak Fit atau Mbak Vika, Pak Hanif, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika mempertahankan? Kenapa dipertahankan? Kalau sudah mendapatkan itu memang apa ya, mudah ya, tapi kalau untuk Mempertahankan itu yang perlu mendapatkan itu mudah, mempertahankannya yang susah gitu ya. Maka kenapa tidak kita pertahankan terus ya kalau sudah mendapatkan itu. Oke. Bagus itu Pak. Ada dua jawaban. Saya senang di sini ada dua jawaban. Ada yang dibuka dengan setulus hati, dengan mudahnya. Ada yang mempertahankan, pakai kenceng. Enggak, jangan. Ini milik saya, mungkin seperti itu ya. Saya susah mempertahankannya. Nah, dari kedua jawaban tersebut bisa kita simpulkan bahwa barang tersebut kan ada di genggaman kita. Itu milik kita. Mau kita apain? Berarti terserah kita. Teorinya, kontrolnya itu ada pada diri kita. Kita mau buka, kita mau tetap menggenggam, itu ada pada diri kita sendiri. Nah, di sini ada miskonsepsi, ada pemahaman konsep yang salah tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, itu ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Biasanya itu kalau guru mengatur murid supaya kamu lo kayak gini, kamu lo kayak gini gitu kan. Nah, pada saat seperti itu mungkin merasa guru mengontrol siswanya. Ketika siswa manut, siswa mengikuti apa kemauan guru, dianggap bahwa saya bisa mengontrol siswa. Dianggap bahwa siswa itu juga mau saya kontrol, saya atur. Padahal sebenarnya ketika anak itu tidak mau diatur, itu juga anak tersebut itu sedang mengontrol dirinya sendiri. Seperti tadi, teori kontrol tadi ya. Kontrol itu ada pada diri saya loh, bukan pada orang lain. Lalu kenapa anak tersebut itu mau melakukan apa yang kita inginkan? Karena dia membuka, dia mengizinkan kita untuk masuk. Dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Bahkan mungkin suatu saat nanti anak itu memang tergantung pada kita bagaimana mereka mengontrol kita. Itu berarti ada sisi dari luar. Ya, kalau memang anak tersebut itu tergantung kepada kita. Bahkan ketika anak itu membangkang atau mungkin melakukan negatif, pasti mereka punya tujuan tersendiri. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu juga salah satu kontrol. Nah, biasanya bujukan ini dilakukan ketika sudah mendekati kegagalan. Sudah mendekati kegagalan Bapak Ibu untuk mengontrol. Ayo dong, gitu kan. Pasti ada bujukan-bujukan. Nah, itu yang sebenarnya menunjukkan bahwa anak tersebut itu dikontrol oleh orang lain. Nah,
ilusi bahwa selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya untuk yang seperti ini, menguatkan dengan rasa bersalah itu menunjukkan bahwa identitas gagal. Kita mengarahkan anak untuk ke identitas gagal. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, terkadang kita itu menggunakan suara halus dengan menggunakan kalimat negatif. Biasanya kita menggunakan sindiran. Dengan kita mengucapkan kalimat negatif tersebut, kita menggunakan suara halus tersebut, dalam mindset anak, mereka akan menilai dirinya itu negatif. Semakin banyak orang yang mengatakan dengan suara halus dengan menggunakan kalimat negatif tersebut, maka dalam anak itu memori anak akan terkumpul dan dia akan menilai dirinya itu negatif. Itu yang bisa memundurkan motivasi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Memang percaya bahwa kita masih banyak yang percaya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Karena apa? Merasa mungkin bertanggung jawab untuk merubah. Ada tuntutan. Ketika ada sebuah perubahan, nah itu dianggap sukses, dianggap berhasil dari segi kinerja. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka anak juga bisa memberontak. Anak juga bisa menolak keinginan tersebut. Baik. Selanjutnya ada perubahan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu itu kita masih menggunakan stimulus respon yang tadi ada miskonsepsi tadi gitu. Nah, kalau stimulus respon itu pengertiannya adalah kebutuhannya itu sama. Mungkin dianggap satu persepsi, satu pendapat. Semua orang itu melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan yang sama dengan kita. Selanjutnya ada perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tadi dikatakan bahwa anak bertindak negatif itu mereka juga punya tujuan. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Tadi ketika teori kontrol mengontrol anak sudah tidak mempan, menggunakan bujukan. Bujukan juga tidak mempan, lain tambah lagi dipaksa. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan model berpikir menang kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, itu nanti yang akan menciptakan rasa baper. Pasti akan ada rasa seperti itu. Nah, di sini kita mengubah menjadi teori kontrol. Karena apa? Kebutuhannya berbeda. Masing-masing anak itu memiliki karakter yang berbeda. Pastinya kebutuhan mereka juga berbeda. Contoh, kita sudah melakukan pembiasaan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Sementara ada Al-Quran tematik. Kita ada pengelompokan yang Al-Quran dengan Al-Quran tematik. Yang Al-Quran bisa 1 juz 1 hari. Nah, kalau yang tematik kan beragam, mereka masih sampai mana. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka itu memandang dunia itu seperti apa. Kita harus bisa memahami satu persatu. Itu untuk teori kontrol, agar kita bisa mengontrol satu persatu. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi saya katakan, mau negatif pun mereka memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri saya. Yang tadi genggaman tangan, mau dibuka, mau dipertahankan, mau kencang aja, itu ya tergantung kita. Teori kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di sini ada model berpikir menang-menang. Maksudnya kita itu sama-sama melakukannya dengan senang hati, dengan pikiran terbuka. Kemudian ketika ada kata disiplin yang tersirat dalam benak Bapak Ibu semuanya, kata disiplin
ketika sudah ada kata disiplin, itu gambarannya bagaimana? Apa yang tergambar? Semuanya sesuai. Mungkin semuanya sesuai aturan yang ada. Berarti masalah peraturan ya? Masalah peraturan, ketertiban. Ada lagi? Rapi, rajin. Gambarannya kan seperti itu. Bisa jadi itu masalah ada pemaksaan juga. Di mana nilai kebajikan yang mereka adakan yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Masih ada 4 organisasi lagi yang mempercayai tentang nilai-nilai kebajikan. Di antaranya ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ada lagi dari Building Moral Intellect, The 7 Essential Virtues That Teach Kids to Do the Right Thing, tentang empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Dari keterampilan hidupnya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan petunjuk hidupnya adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, serta persahabatan. Adapun proyek nilai-nilai kebajikan dari nilai peduli itu mencakup tentang keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Kemudian dari nilai rajin ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, harga diri, rendah hati. Dari nilai integritas ada kebahagiaan, poin-poinnya ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Kemudian dari nilai kebajikan rasa hormat ada poinnya yaitu tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan Bapak Ibu, ini salah satu contoh kegiatan saya di kelas menggunakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sambil duduk ya sayangnya. Saya buat berkelompok waktu itu. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi ini, Bapak Ibu bisa menilai nggak mana motivasi yang paling rendah? Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, mana motivasi yang paling rendah? Nomor 2, ada lagi? Sebelum saya berikan penjelasannya tentang motivasi, tentang teori motivasi. Kalau yang tertinggi nomor 3, terendah nomor 2. Ada yang bilang nomor 1. Oke, saya jelaskan dulu. Teori pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seseorang ketika diperintah itu akan bertanya seperti ini, kira-kira kalau nggak melakukan ini boleh nggak? Kira-kira kalau nggak datang masalah nggak? Bu, kalau nggak pakai ini boleh nggak? Kalau misalnya saya nggak ikutan, kira-kira dihukum nggak? Akan menanyakan seperti itu. Ketika diminta sesuatu, melakukan tindakan sesuatu, dia akan bertanya seperti itu. Nah, inilah teori motivasi seseorang yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya dihukum, mending saya ikutan aja lah. Tapi dengan bergabungnya dia atau dengan seseorang itu melakukan tindakan tersebut, berarti kan seseorang itu melakukan dengan keterpaksaan. Ketika melakukan seperti itu, pasti ada rasa di belakangnya, ada rasa seperti itu. Itu motivasi dari orang lain. Itu yang menyebabkan tidak nyaman. Kenapa? Karena masih ada paksaan dari lingkungan, masih dari luar. Itu masih motivasinya eksternal. Karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, cari aman. Nah, inilah motivasi yang paling rendah. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah jelas. Saya pengen melakukan sesuatu itu, melakukan pekerjaan itu karena satu, mungkin pengen dilihat. Kenapa? Mendapat penghargaan dari orang lain. Ya. Mendapatkan pengakuan, mendapatkan imbalan. Ya, ada nilainya. Bahkan mungkin bisa mendapatkan sesuatu secara materi ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang di awal tadi sudah disebutkan bahwa ketika seseorang itu sudah memiliki disiplin diri, maka apapun dia akan lakukan. Karena apa? Dia percaya, dia yakin apa yang dia lakukan itu akan menciptakan atau menjadikan dirinya menjadi seseorang yang dia inginkan. Saya besok mau menjadi seperti apa? Saya harus melakukan ini. Karena apa? Dia yakin dengan saya melakukan perbuatan seperti ini, maka saya akan menjadikan orang yang saya inginkan. Itu. Nah, berarti benar ya? Motivasi yang tertinggi itu adalah motivasi yang nomor 3, karena mereka melakukan itu sesuai dengan nilai yang mereka yakini, percaya diri. Itu. Karena untuk menghargai diri sendiri, saya pengen meningkatkan kompetensi saya, berarti saya harus ngapain? Bukan berarti, contoh misal ada diklat, sudah disuruh ikut, kalau nggak ikut, boleh nggak? Misal seperti itu. Kan ada pertanyaan, kalau nggak ikut gimana? Boleh nggak? Ada konsekuensinya nggak? Nah, misal seperti itu. Tapi kalau mempercayai, suruh ikut, oke, ayo berangkat. Siapa tahu nanti di sana saya dapat ilmu. Percaya perkara nantinya di sana saya mau ngapain, saya belum tahu. Saya belum tahu di sana mau ngapain. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini, saya nanti bisa meningkatkan kompetensi diri saya. Nah, itu. Kemudian, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini sudah ada kolom bahwa hukuman itu mendorong kepada seseorang menuju identitas gagal. Karena hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan. Tidak nyaman pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Jelas, karena sudah terjadi ketidaknyamanan pasti akan
pasif atau agresif itu meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ada pemaksaan, ada penekanan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, berlakunya hanya pada saat itu. Mereka akan kembali setelah tidak di lingkungan tersebut, ya mereka akan kembali. Kemudian konsekuensi, memang sesuatu itu harus terjadi. Ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, bukan jangka waktu panjang. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, bisa jadi setelah di lingkungan tersebut, tidak di lingkungan tersebut akan kembali lagi. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, perlu pemantauan, karena bisa jadi tadi setelah tidak berada di lingkungan tersebut akan kembali lagi. Maka perlu pemantauan. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sama-sama identitas sukses antara konsekuensi dan restitusi. Namun di sini ada perbedaannya. Karena apa? Restitusi itu adalah sebuah pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban atau si pelakunya akan mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan. Murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kuncinya ada di sini. Penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya gini. Ada sebuah gambar, mereka mencari persamaan. Nah, yang berhasil menjawab itu mendapatkan bayaran. Misal tebak gambar. Nah, kalau terus seperti itu, maka yang sudah dapat itu pasti akan sering melakukan kesalahan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Anak yang sudah dikasih uang karena mereka menjawab benar, mereka masih akan memberikan komentar, nyeletuk. Mereka masih akan memberikan komentar-komentar, celotehan-celotehan. Tapi sudah tidak tepat. Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa? Karena mereka sudah merasa dapat hadiah. Mereka sudah merasa sukses. Sudah nggak ada motivasi lagi. Ibaratnya saya sudah sampai di puncak, udah. Nggak ada berusaha untuk mengembangkan lebih lagi. Udah kok saya udah bisa. Nggak ada tahapan yang lebih tinggi lagi. Nggak ada motivasi yang lebih lagi. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Di sini ada sekelompok mahasiswa untuk memberikan jurnalis memberikan sebuah judul berita utama. Awalnya mereka membuat judul utama itu bagus, tapi ketika sudah dibayar, mereka hanya yang penting saya bikin judulnya aja, isinya terserah, saya udah dapat uang. Mereka tidak termotivasi untuk mengembangkan isinya lagi. Itu menurunkan kualitas. Harus dibayar, atau mungkin udah kayak gini aja cukup. Itu tidak ada pengembangannya lagi. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kata kuncinya ada pada menulis sebuah puisi. Anak kalau tidak dikasih tahu dulu tentang hadiah atau penghargaan, mereka pasti akan menulis sebuah puisi yang sebagus-bagusnya. Kata kuncinya ada pada menulis sebuah puisi. Tapi kalau ya udahlah, yang penting buat puisi aja. Kan tadi katanya kalau menulis sebuah puisi jadi dapat hadiah nantinya. Nah, itu kreativitasnya akan menurun. Karena apa? Fokusnya ada pada hadiahnya itu, bukan pada
belajarnya atau prosesnya pengembangan kompetensi mereka itu. Kemudian penghargaan menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ya meskipun awalnya memang seneng, tapi kalau terus-terusan, nanti kamu kalau kayak gini dapat ini, nanti kamu kalau kayak gini dapat ini. Mereka itu merasa dituntut. Dan mereka itu belum tentu ketika dituntut itu mereka mau. Oh, saya maunya kayak gini kok, dituntut seperti itu. Seolah-olah ada permintaan, ada ketidaknyamanan, ada pemaksaan. Selanjutnya, motivasi intrinsik. Saat seorang anak itu belajar penggabungan huruf dan kata, kemudian dia dapat membaca, dia itu senang. Perasaan senang itu sebuah penghargaan bagi mereka. Sebenarnya itu sudah sebuah penghargaan. Tetapi kita sebagai orang dewasa kadang mengartikan bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang memberikan yang menurut dia itu senang. Tapi justru ketika mereka sedang senang-senangnya itu, oh iya saya bisa membaca, oh iya saya bisa tahu ini huruf apa, oh ini kata apa. Ketika kita memberikan hadiah, mereka akan lupa tujuan utama mereka itu apa. Kenapa orang berkendara itu harus pakai helm? Kenapa? Takut keamanan. Yakin kan kalau pasti untuk keamanan, tujuannya untuk keamanan. Nah itu, kenapa ada orang yang nggak suka merokok? Pak Hanif mungkin nggak suka merokok. Kenapa? Nah, Pak Hanif meyakini berbahaya untuk kesehatan. Karena itu meyakini. Nah, kita bayangkan bahwa ketika di kelas ada sebuah keyakinan kelas secara bersama-sama, bukan peraturan, itu kan sebuah kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu hanya dari satu arah, tapi kalau keyakinan, makanya kita meyakini kalau pakai helm ya untuk keamanan, nggak merokok ya untuk kesehatan. Itu kalau sudah meyakini, itu akan melakukannya dengan enjoy. Nah, bagaimana di kelas itu menciptakan sebuah keyakinan? Caranya ada, pertama, keyakinan itu memang bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Nanti itu akan menjabarkan banyak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan umum, secara umum. Tadi untuk kesehatan, untuk keamanan. Kemudian berbentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan cerah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu bagaimana perkembangannya. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya akan membagikan linknya. Nanti saya akan bagikan link, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Jamboard ya, aplikasi Jamboard. Nanti Bapak Ibu mencurahkan pendapatnya atau memberikan pendapat, karena di sini prosedur pembentukan kelas itu pertama adalah memberikan pendapat terlebih dahulu, nanti ditampung. Misal Bapak Ibu punya 3 pendapat, nanti disampaikan. Kemudian nanti akan dikelompokkan, kan nanti dikumpulkan. Kemudian nanti akan dikelompokkan. Misal untuk nilai saling menghormati atau nilai hormat itu yang apa? Kemudian jumlah keyakinan kelas tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Semua warga sekolah itu meninjau ulang atau menyetujui dan menyepakati dengan menandatangani keyakinan tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu wali kelas mungkin bisa meniru untuk membuat keyakinan kelas. Di sini saya akan bagikan link. Bapak Ibu bisa menuliskan pendapat Bapak Ibu semuanya di sini. Boleh 1, boleh lebih dari 1. Tapi kalau lebih dari 1 sticky note itu 1 pendapat. Kalau bisa 2, berarti nanti ngetik lagi 1 kali. Nah, baru nanti ini untuk pergantian warna. Boleh
Nanti warna yang mana? Boleh, bisa dicoba Bapak Ibu. Kalau yang di HP-nya bisa, boleh lewat HP. Kalau yang nggak bisa, boleh langsung di sini aja, nggak apa-apa. Saya minta pendapat Bapak Ibu semuanya tentang keyakinan kelas. Kira-kira apa yang meyakini Anda untuk menciptakan kelas impian? Setelah dikelompokkan, itu buat rangkuman dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya, mendengarkan guru, datang tepat waktu, tidak membuli teman, itu masih dalam satu nilai kebajikan, yaitu saling menghormati. Nah, dibuat jangan terlalu banyak supaya apa? Supaya mudah diingat, kemudian ditempelkan di tempat yang mudah atau gampang untuk terbaca. Saya berikan contohnya. Di sini ada contoh keyakinan untuk kelas 7. Ada nilai kebajikan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau tadi kan ada macam-macam, tapi masih dalam satu nilai kebajikan, yaitu ini saling menghormati. Nah, dibuat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ketika bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian ada nilai kebajikan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nilai kebajikannya dari mana? Dari 6 organisasi tadi. Bapak Ibu bisa mengambil salah satunya dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dipaparkan. Bapak, ini salah satu contoh implementasi keyakinan kelas 9, di mana waktu itu saya sudah membuat keyakinan kelas 9. Salah satunya yaitu dengan cara pertama anak itu mencurahkan pendapatnya, yaitu mengumpulkan pendapatnya, kemudian nanti dijadikan satu. Mereka juga menandatangani sebagai bentuk kesepakatan. Nah, anak-anak itu mengumpulkan, kalau yang ini sudah mengumpulkan pendapatnya menggunakan sticky note, dijadikan satu pendapat yang sudah ditandatangani. Kemudian kalau sudah terkumpul, itu disimpulkan menjadi salah satu, diambil dari salah satu nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya itu adalah mungkin saling menghormati atau saling menghargai. Nah, ini hasilnya. Ada sekolah impian, kemudian ada juga kelas impian. Di sini sudah jadi. Itu contoh keyakinan kelas 9. Kemudian budaya positif berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu mungkin sudah pernah membaca di PMM ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, serta kekuasaan. Jika di antara kelima dasar kebutuhan manusia ini ada yang kurang, maka akan ada perilaku yang menyimpang. Kenapa? Karena dari kelima ini salah satunya ada yang belum terpenuhi. Kalau untuk bertahan hidup, insya Allah kita sudah bisa makan dengan enak. Nah, pertanyaannya, dari 4 itu apakah sudah tercukupi semuanya? Contohnya, di sini ada Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Contoh yang pertama, aku hebat kan? Bisa bikin guru kejar aku. Nah, dari kalimat ini, dari kebutuhan dasar yang tadi, ada cinta dan kasih sayang, ada kesenangan, ada kekuasaan, ada kebebasan. Kalau untuk bertahan hidup itu sudah, insya Allah sudah. Karena apa? Sudah punya tempat tinggal, sudah bisa makan dengan enak. Dari tempat ini, dari contoh aku hebat kan, bisa bikin guru kejar aku, itu kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang Bimo miliki dari kalimat ini? Yang mana? Cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kesenangan, main, kejar, dia masih belum tercukupi dari rasa senangnya.
senang ngerjain bukunya itu senang. Menurut dia itu suatu kesenangan ngerjain gurunya. Ini ngerjain kan? Karena apa? Dibikin suruh ngejar. Kemudian contoh yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dari kalimat tersebut mengandung kebutuhan dasar yang mana? Cinta kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kira-kira yang mana? Yang kebebasan, karena merasa bosan. Karena merasa bosan, dia butuh kebebasan. Nah, dari kalimat ini saya bisa contohkan. Sebelum saya lanjutkan, saya punya ilustrasi. Bapak Ibu sudah punya kertas kosong dan pulpen ya. Bapak Ibu nanti akan mencoba untuk mengisi kuesioner di mana nilai 1 itu tidak benar, kemudian kadang-kadang itu bernilai 3, sangat benar itu bernilai 5. Bapak Ibu jujur saja, menurut Bapak Ibu itu yang sering dilakukan itu yang mana? Oke, kita bisa mulai saja langsung menilai untuk nomor yang pertama. Nanti akan kita jumlahkan, totalnya kita akan jumlahkan karena masing-masing nomor itu mengandung kebutuhan dasar. Jadi kita akan tahu kebutuhan dasar yang kurang untuk diri kita itu yang mana dan yang lebih itu yang mana. Apakah itu nanti akan pas atau tidak dengan karakter Bapak Ibu semuanya. Oke, nomor yang pertama, saya senang berteman. Bapak Ibu tinggal pilih aja nomor 1 misal 3 atau nomor 1 misal nilainya. Sudah? Nomor 2, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Nilainya 1, 3 atau 5. Silakan. Lanjut. Saya suka mengobrol lewat telepon. Nilainya 1, 3 atau 5. Yang keempat, saya suka bekerja dengan orang lain. 5. Saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Nilainya berapa? Saya ingin orang-orang menyukai saya. Yang ketujuh, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Yang delapan, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting banget. Mikirin orang tentang penilaian kita. Atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu cuek, bodoh, jadi nilainya 1. Tapi kalau saya kalau orang lain itu mikirin saya, apa orang katakan tentang saya itu penting banget, nah berarti 5. Kalau mikirin banget tentang omongan orang lain. Tapi kalau masa bodoh berarti nilainya 1. 9, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Mending bareng-bareng, nggak mau mending sendiri aja, misal gitu. Kalau senangnya bareng-bareng itu yang seperti apa? Saya senang bertemu dengan orang-orang baru, enggak banget, misalnya berarti itu 1. Tapi kalau iya benar senang, ya 5. Tapi kalau biasa aja, misal ya 3. 11. Saya tidak suka membuat kesalahan. Kalau perfect ya no mistake gitu kan, berarti 5. Tapi ya namanya orang misal. Kemudian 12. Saya suka melihat orang lain sebelum mencoba hal baru. Nanti nunggu orang lain dulu, misal. Sebelum saya mencoba, oh ya enggak, saya harus coba duluan, itu 5. Tapi kalau nanti nunggu orang lain, bener banget itu berarti 5. Itu saya banget, misal nomor 12 itu iya saya banget tuh, berarti 5. Tapi kalau enggak sih saya nggak kayak gitu ya berarti 1 nilainya. Dan saya suka bermain macam-macam permainan. 37. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. Misal gini, kita selalu menanggapi itu dengan senyuman, tidak buru-buru marah gitu. 38. Menurut saya sekolah itu menyenangkan. Tinggal tujuannya apa? Tujuan sekolahnya itu apa? Mungkin ketika dulu kita sekolah, tujuan kita itu apa? Apakah main, cari teman, apa cari ilmu? Bu, kalau nomor 37 kata lucu ditafsirkan tidak sesuai misalnya. Bukan. Oh, berarti. Ada banyak hal yang lucu dalam artian ya bukan tidak pas dengan keinginan kita, bukan. Maksudnya kayak sekolah kok kayak gini lucu gitu. Ya. Bukan sesuatu yang memang apa ya, bukan ditertawakan dalam arti negatif. Oh. Ya.
Ya memang positif, memang. Iya. 38 menurut saya sekolah itu menyenangkan. 39 saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Kalau ada musik ikutan nyanyi atau mungkin goyang-goyang, mengikuti irama. 40 orang pikir saya itu lucu karena mungkin humoris tadi menganggap bahwa saya itu lucu, ya. Nah, dari nomor 1 sampai 40 Bapak Ibu kelompokkan. 1 sampai 40 ya, kelompokkan. 1 dari nilai nomor 1 sampai 10 itu nilainya berapa? Ya. 11 sampai 20 total nilainya berapa? 21 sampai 30 itu totalnya berapa? Terakhir 31 sampai 40 totalnya berapa? Berarti 10-10. Iya, 10-10. Ada 4 bagian. Masih nyampe. Iya, tinggal dihitung. Iya, tinggal dihitung. Nomor 1 sampai 10 itu berapa poin? Nomor 11 sampai 20 berapa poin? Nomor 21 sampai 30 berapa poin? 31 sampai 40 berapa poin? Jadi ada 4 kategori. Bukan nilai satunya, totalnya. Nomor 1 sampai dengan 10 total nilainya ada berapa? Dijumlahkan. Tadi kan mungkin nomor 1 ada 3, nomor 2 5 bisa poinnya kan. Ditotalkan. Dijumlah. Saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Sudah? Dari keempat kategori tersebut, mana jumlah total yang tertinggi, mana jumlah total yang terendah? Karena nilai dari nomor 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Nilai 11 sampai dengan 20 adalah kebutuhan dasar penguasaan. Nomor 21 sampai 30 adalah kebutuhan dasar kebebasan. Nomor 31 sampai 40 itu adalah kebutuhan dasar kesenangan. Apakah benar kebutuhan dasar yang paling tinggi itu adalah yang paling mendominan Anda? Kebutuhan dasar terendah itu adalah kebutuhan dasar yang menurut Anda itu memang kurang Anda dapatkan selama ini. Apakah benar Anda orang yang seperti itu? Apa kebutuhan dasar tertinggi itu apa, Pak? Kebutuhan dasar tertinggi? Kebebasan. Kebebasan. Kebutuhan dasar terendah? Kasih sayang. Apakah benar Anda seperti itu? Apakah Anda yang selama ini merasakan seperti itu? Berarti menjawabnya masih kurang serius ya. Kalau memang kebebasan tertinggi, benar, sudah terpenuhi. Dari segi kebebasan. Apa yang sudah terpenuhi dari segi kebebasan? Mengambil pilihan. Ya, menentukan ya, menentukan masa depan, menentukan pilihan. Oke. Ada lagi? Tapi takut sama takdir. Takdir dengan nasib beda ya. Masih bisa diubah. Tapi sudah. Dari keempat kategori nilai tertinggi, Sama. kebutuhan dasar tertinggi, Yang nomor ini 1, 2, 3 kebebasan. kebebasan. Yang terendahnya Ya ini 1 sampai 10 kasih sayang. kasih sayang. Pak Henry sudah? Pak Kadin? Terendah? Rendah. Kebebasan? Tertinggi? Kasih sayang. Kasih sayang. Penguasaan. Oh, penguasaan sama berarti nilainya ya, kasih sayang penguasaan. Pak Henry? Tertinggi. Kesenangan. Kesenangan. Oke. Berarti terendah? Hai kasih sayang. Kasih sayang. Wah gue majikan ya. Nah, tentu saja terendah itu kasih sayang. Berarti kita juga fungsinya apa? Fungsinya kita untuk mengetahui kebutuhan dasar dari siswa kita itu apa saja. Apa yang kurang dari mereka, apa
kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Karena kalau memang tidak terpenuhi, pasti ada hal yang menyimpang. Materi berikutnya yaitu adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang pendidik itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada posisi menjadi teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Di mana posisi sebagai penghukum itu biasanya nadanya bernada tinggi, suka marah-marah dengan mata melotot, kemudian mungkin jarinya menunjuk-nunjuk juga, tanpa ada pertanyaan itu langsung menghakimi. Kamu terlambat lagi, nggak menanyakan kamu itu terlambat kenapa? Gitu. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Seolah-olah itu sudah langsung menghakimi bahwa anak tersebut itu tidak bisa datang tepat waktu. Kira-kira kalau kita langsung dijudge seperti itu atau dihakimi tanpa ada diawali pertanyaan sebelumnya, kenapa kamu datang terlambat? Kan pastinya anak itu akan merasa sakit hati, bisa juga anak itu menyimpan rasa dendam. Berikutnya, posisi kontrol yang berikutnya itu adalah membuat rasa bersalah. Mungkin sifat yang seperti ini menggunakan perkataan yang lebih halus, namun lebih menekan. Lebih menekannya membuat anak itu semakin merasa bersalah. Mungkin gini, bilangnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, di situ ditekankan rasa bersalahnya, sehingga anak itu terus menyimpan rasa bersalah tersebut karena lebih menekan. Memang sih suaranya halus, suaranya itu tidak marah-marah. Namun dari situ anak akan menilai negatif ke dirinya sendiri karena akan semakin merasa bersalah dan itu menunjukkan ke identitas gagal. Selanjutnya, posisi berikutnya adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini biasanya supel dengan bahasa yang santai juga. Namun ada sisi baik dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu anak tersebut mungkin bisa lebih dekat dengan gurunya, kemudian lebih manut dengan gurunya. Namun sisi negatifnya, anak tersebut itu hanya manut ke guru tersebut saja, bukan ke guru yang lain. Kalau ke guru yang lain belum tentu seperti itu. Dan bisa jadi anak tersebut itu akan mengandalkan guru tersebut karena merasa lebih dekat. Itu posisi sebagai teman. Nah, posisi pemantau itu agak galak sedikit, namun gimana ya? Tanpa ekspresi. Mungkin menahan rasa amarah ya. Kalau posisi pemantau, karena di posisi pemantau ini ditanyakan, kenapa kamu terlambat? Namun posisi pemantau itu perhitungan. Posisi pemantau itu orangnya perhitungan karena ketika dia terlambat 15 menit, maka dia akan menambahkan waktu 15 menit. Misal contohnya telat masuk 15 menit. Nanti dia akan keluar 15 menit lebih lama dari teman-temannya. Sisi positifnya mungkin benar, anak itu ada efek jerah dan mungkin bertanggung jawab. Tapi sisi negatifnya, anak itu nantinya akan merasa tertekan. Kemudian apakah guru tersebut atau pendidik tersebut itu mampu memantau lebih jauh? Kan kalau cuma satu anak mungkin bisa, tapi kalau beberapa anak, nah bagaimana? Apakah si pendidik itu mampu memastikan bahwa anak tersebut itu menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kemudian dari sisi anaknya, dia akan dia akan bekerja hanya ketika dipantau saja. Kalau sudah tidak dipantau ya sudah, santai saja. Itu kalau dari posisi pemantau, ada konsekuensi yang diterima. Selanjutnya ada posisi control manager. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Dia benar-benar melayani itu
dengan baik, secara tulus, benar-benar ikhlas tanpa harus dibuat-buat. Menanyakannya juga santai. Dan di posisi ini lebih fokus ke apa yang sudah dilakukan ke siswanya. Kemudian lebih fokus untuk menggiring anak menemukan solusinya. Contohnya di situ ada anak yang terlambat masuk sekolah. Kemudian anak sudah tahu kalau dia sudah terlambat, ya sudah lewat dari jam 7. Kemudian menanyakan bagaimana kira-kira akan memperbaiki masalah tersebut. Di situ pendidik itu menggiring. Di situ, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, gurunya yang posisi manajer itu mengarahkan siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, anak itu menjawab, saya bisa menanyakan ke teman saya untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya udah nggak bertele-tele, karena anak sudah menemukan solusinya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Dia juga menanyakan untuk kedepannya akan bagaimana. Nah, siswanya menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, di situ kan anak juga sudah berjanji, selain sudah menemukan solusi bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, kemudian merencanakan kedepannya itu mau seperti apa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, itu posisi manajer itu yang benar-benar tulus. Ini saya berikan contoh posisi manajer. Ya Bu, saya marah. Masa tangan dan kaki saya tidak sampai terluka kayak gini. Oh, pantes. Pasti lukanya sakit ya. Pantas kamu marah. Tapi kamu melakukan hal tersebut karena ada alasan tertentu kan? Saya kan mau ngapa-ngapain loh. Tadi siang main bola, saya sedang memberikan kaki. Tahu-tahu ada menginjak kaki saya sampai terluka. Ya gimana nggak marah? Kan sakit. Ternyata gitu. Ya iyalah, pas kamu refleks marah, itu juga pasti akan refleks marah karena terluka. Marah itu manusiawi, karena setiap orang itu pasti punya rasa marah. Alhamdulillah ya, aku cuma marah-marah aja, nggak sampai melukai aku. Ya Bu, untuk saya masih bersabar dan coba untuk tidak marah-marah lagi. Padahal saya sudah menyesalkan gitu. Iya ya, untuk kamu masih bisa menahan diri dan bersabar. Aku dengar kamu berantem. Nah, itu salah satu contoh sikap manajer yang saya berikan terhadap siswa. Berikut dengan respon siswanya. Nah, ini perasaan anak ketika bapak ibu guru itu melakukan posisi sebagai manajer dengan bernada tulus, walaupun mungkin sebenarnya ada rasa kesal ya. Ketika anak itu membuat sebuah masalah atau mungkin membuat keadaan itu menjadi tidak nyaman, pastinya kita juga ikutan baper. Kita sebagai pendidik itu rasanya pengen greget gitu, ada rasa greget, ada rasa marah yang kita tahan, pengen sekali anak itu supaya menjadi benar. Pasti akan ada rasa seperti itu, seolah-olah itu menjadi tuntutan. Namun di posisi manajer ini kita harus bisa bersikap tulus sebagai pendidik. Nah, nantinya kita akan menjadi seperti apa posisinya, posisi kontrolnya, apakah menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau di posisi manajer ini akan terjalin dua arah, di mana si siswa itu juga merasa nyaman, tidak merasa dihakimi, kemudian anak itu juga akan menemukan solusinya, akan menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian anak itu juga akan merasa bertanggung jawab karena dia mengungkapkan janjinya sendiri. Nah, di sini fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru. Di sini fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa setiap tindakan itu memiliki tujuan, ada tujuannya meskipun
perbuatan tersebut adalah perbuatan negatif, anak itu pasti ada tujuannya. Ketika ditanya, pastinya kan anak bilang iseng bu, bercanda bu, kan seperti itu. Walaupun menurut kita, ya Allah, kayak gitu loh bercanda, kayak gitu loh iseng gitu kan, kita kan ikutan greget kalau kayak gitu. Tapi anak memang punya tujuan sendiri, dan itulah kontrolnya anak itu situ. Teori kontrol itu mengatakan bahwa setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Kemudian bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun di posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah tadi seperti yang sudah saya katakan, di posisi manajer ini guru itu hanya sebagai, yang namanya manajer berarti mengatur ya, hanya mengarahkan anak untuk menemukan solusi, di mana anak sebenarnya tahu itu sudah hal yang salah. Misal contoh anak iseng terhadap temannya, tapi membuat temannya itu ternyata di luar dugaannya anak itu celaka. Nah pastinya anak itu sudah merasa bersalah, sudah tahu itu hal salah, dan dia juga sudah takut ketika dipanggil ke ruang guru atau misal ke ruang BK, itu sudah tahu. Ketika ditegur pun anak sudah tahu bahwa itu perbuatan salah. Namun anak itu terkadang berat untuk mengakui kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah kita sudah tahu anak itu sudah salah, pasti anak juga sudah merasa bersalah. Tinggal pendidik itu mengarahkan anak untuk menemukan sebuah solusi yang baik yang sesuai dengan keinginannya. Maka ketika solusi itu anak menemukannya sendiri, anak akan lebih bertanggung jawab untuk bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah selama ini apakah kita sudah menjadi posisi manajer atau kita masih berada di posisi kontrol yang lain? Kemudian kedepannya kita mau menjadi pendidik di posisi kontrol yang mana gitu. Karena semua itu akan ada efeknya. Nah selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi, di mana restitusi sebelumnya sudah dijelaskan. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk siswa bisa memperbaiki diri sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, di sini ada tahapan restitusi di mana menggunakan namanya segitiga, karena memang ada tiga tahapan dalam penanganan siswa yang bermasalah. Awalnya kita menggunakan menstabilitas identitas. Menstabilitas identitas caranya bisa dengan menggunakan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dimana kita itu memaklumi apa yang diperbuat oleh siswa. Kita juga pasti pernah menjadi anak sekolah, gitu kan? Kita paling juga pernah merasakan di posisi anak-anak itu posisinya memang sedang labil, ya emosinya itu labil. Ya tadi anak mungkin niatnya hanya bercanda iseng, tapi tanpa diduga ada sebuah kecelakaan, atau mungkin ada hal lain karena emosi itu masih labil, jadinya anak itu akan bertindak semau sendiri tanpa memperhitungkan kedepannya akan ada apa. Nah kita maklumi dulu apa yang dilakukan anak tersebut. Nah setelah kita memaklumi, emosi anak itu akan mulai mereda. Ketika emosi anak itu mulai mereda, kita mulai berdiskusi, mulai melakukan validasi tindakan yang salah. Kita arahkan ke perbuatan anak tersebut yang tadi sudah dilakukan, sehingga mungkin membuat orang lain tidak nyaman. Bisa juga dengan kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, karena setiap perilaku, setiap tindakan itu pasti ada tujuannya, ya. Kemudian bisa juga dengan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah di sini anak juga diarahkan, karena emosi anak itu sudah mulai menurun, sudah mulai stabil. Jadi kita arahkan, adakah cara yang efektif? Nah disitu anak kan nanti sudah mulai bisa berpikir dengan jernih. Setelah anak sudah mengakui, sudah
bisa lebih legowo mengakui tentang kesalahan yang sudah dia perbuat atau perihal apa yang sudah dia perbuat, maka baru kita yakinkan, menanyakan keyakinan di sini. Dengan mungkin bisa dengan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kan sebelumnya anak juga sudah tahu tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian keyakinannya. Bisa juga dengan kalimat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dengan keyakinan yang sudah dia yakini, nilai-nilai kebajikan yang sudah dia ketahui, maka pastinya dia punya harapan ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu segitiga restitusi. Di sini saya berikan contohnya pada saat menangani kasus dengan segitiga restitusi. Permasalahannya di sini ada siswa terlambat. Adi, selamat pagi, Adi. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah maksudnya jam 7. Sekarang sudah jam 7:20. Lalu rumah kamu sekarang harusnya pergi di mana? Saya kesiangan karena kemarin belajar main game. Baik, menurut kamu keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Mungkin mengerti diri sendiri dan orang lain serta bertanggung jawab. Betul. Apa kamu meyakini hal tersebut? Iya, Ibu. Lalu, kira-kira menurut kamu jika kamu menjadi orang yang seperti itu, bagaimana perasaannya? Apakah kamu menjadi orang yang bertanggung jawab untuk apa? Setuju. Lalu, kapan Adi akan memulai memperbaiki masalah? Mulai saat ini saya akan jadi orang yang tambah. Baik, Adi sekarang bisa kembali ke kelas. Nah, itulah contoh pada saat menangani sebuah kasus dengan segitiga restitusi. Sejauh ini apa ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ya, monggo. Ketika anak sudah mencari solusi kayak gitu ya, tapi ternyata kok anak cuma ngomong aja kayak gitu tanpa ada action dari anaknya tersebut. Harusnya seperti apa Bu? Selanjutnya kayak gitu. Ya, karena kita dari situ proses ya, diawali dari memberikan nilai-nilai kebajikan dulu, memberikan pengetahuan tentang nilai kebajikan, kemudian memberikan pengetahuan tentang keyakinan, baik itu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, setelah itu ketika jenengan menggunakan segitiga restitusi tadi, jenengan kembalikan lagi dari awal, menstabilkan identitas dulu. Ya, kita maklumi tentang perbuatannya. Kita maklumi. Oh ya benar sih kamu. Kan tadi saya di sini juga ada di videonya. Iya benar, memang seperti itu. Cuman mungkin itu tidak baik atau mungkin itu tidak membuat nyaman anak yang lain atau orang lain gitu kan. Nah, dia pasti mengakui. Ketika dia sudah mengakui, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, sebetulnya kita fokusnya bukan ada di masalahnya ya. Fokusnya itu ada pada tindakan anak tersebut. Bagaimana anak tersebut itu memperbaiki. Jadi fokusnya bukan masalah, karena memang masalah itu sudah terjadi. Nggak mungkin di istilahnya diperbaiki. Karena kan kedepannya yang diperbaiki itu adalah sifatnya, perbuatannya. Nah, kita fokus ke masalah ke anaknya. Jadi anak tersebut itu harus bisa menemukan solusi. Kita giring anak tersebut. Ketika kita tidak bisa, anak itu ketika sudah mengucapkan pasti dia akan mau mengakui. Tapi kalau dia tidak mau mengakui, dia akan diam. Kenapa? Karena dia sudah tahu sebenarnya konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Pasti dia harus memperbaiki diri. Itu akan terkenang di memori anak, itu pasti akan terkenang. Jadi kalau yang melakukan action, anak itu tidak mau mengakui dan tidak mau memberikan
memberikan solusinya dia kedepannya mau jadi seperti apa, itu dia tidak bukan seperti itu karena dia tidak mau mengakui. Nah, kita dari menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dia tahu kok sebenarnya tindakan yang salahnya itu siap di bagian mana. Nah, kemudian kita memberikan keyakinannya akan menjadi seperti apa nantinya. Kalau misal kan ditanya, kamu itu kedepannya jadi seperti apa pengennya. Nah, dari nilai kebajikan yang sudah kita pelajari, sikap kamu itu mencerminkan yang mana. Nah, nantinya mungkin saya kurang menghargai bagaimana. Kan sudah tahu nilai-nilai kebajikan yang kita sampaikan. Nah, kalau sudah tahu, dia kan pasti meyakini. Contoh tadi kan sudah ada yang Pak Hanif itu memakai helm, yang kemudian merokok itu untuk kesehatan, itu kan pasti sudah tahu. Tapi kan yang yang tidak mau mengakui tetap melaksanakan gitu kan. Nah, itu pastinya butuh pengakuan anak terlebih dahulu secara tulus supaya kedepannya bisa lebih baik. Itu nanti ketika anak itu ya namanya juga proses. Ya, namanya juga proses. Ketika anak itu tersebut melakukan hal yang mungkin sama atau yang tidak nyaman terhadap orang lain, ya kita kembali ingatkan tentang keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang sudah dipahami. Begitu ya, Ibu. Oke, ada yang lain, monggo? Atau sudah cukup? Mau bertanya, Pak Hanif? Baik. Kalau begitu, saya cukupkan sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.